Kristus melalui pelayanannya. Tapi kita juga bisa melihat contoh di dalam Alkitab yang bukannya mengalami kehidupan yang lebih baik, tapi justru mengalami kehidupan yang lebih merosot. Siapa Salomo? Ya, dia memulai dengan suatu yang baik, memulai suatu yang hebat, hikmat yang luar biasa, tapi dia tidak bisa menahan hawa nafsunya ya, sehingga apa? Sehingga dia hilang begitu banyak hal yang baik dalam kehidupannya, gara-gara orang-orang yang dia cintai, wanita-wanita begitu banyak dia cintai. Itu yang membawa dia akhirnya meninggalkan Tuhan, menyembah Allah yang lain. Kalau kamu dan Demas nggak pernah dengar, Dimas pernah kita khotbahkan, yang tadi salah satu timnya Paulus, dia melayani Tuhan luar biasa, tapi akhirnya karena tipu daya dunia, ya kemewahan, akhirnya dia memilih untuk meninggalkan itu semua dan meninggalkan pelayanan, dan meninggalkan Tuhan Yesus. Atau bagaimana dengan Raja Usia, raja yang dipakai Tuhan sejak masa mudanya, tapi akhirnya justru karena dia sombong, merasa hebat, maka kesombongan itu yang membuat dia akhirnya bukannya menjadi lebih baik, menjadi lebih buruk. Saya tahu saudaraku, ketika saya berbicara demikian, ini akan ada banyak orang-orang berkata demikian. Pak, aku mau berubah, Pak, tapi lingkunganku nggak bisa mendukung. Aku berubah, Pak. Aku mau berubah, Pak, tapi masalahnya aku ada di keluarga yang membawa aku terus seperti itu. Pak, aku mau berubah, Pak. Tapi masalahnya, aku berada di satu kota yang budayanya seperti itu. Pak, aku mau berubah, Pak. Tapi orang-orang yang harusnya memberi contoh untuk aku berubah, mereka tidak memberikan aku contoh untuk berubah. Oleh karena itu, saya mau ajak kita review dulu dengan bahan khotbah beberapa minggu yang lalu. Sudah ingat bahan khotbah tentang imunitas jiwa, ingat ya? Imun jiwa di bahan khotbah itu disampaikan pada saudara bahwa apa? Bahwa seringkali yang jadi masalah itu bukan sesuatu yang ada di luar, tapi yang jadi masalah itu bagaimana jiwanya terhadap setiap guncangan yang ada. Kemudian setelah itu disampaikan tentang stres, benar? Sebenarnya apa yang menyebabkan stres? Sesuatu yang ada di dalam dirinya, pikirannya, jiwanya sendiri, sesuatu yang eksternal. Itu sebenarnya hanya pemicu. Jadi sebenarnya saya mau beritahu buat saudara, perubahan itu bisa terjadi. Perubahan itu bisa terjadi di dalam diri saudara, walaupun lingkungan saudara tidak berubah.